Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang adab dalam berdakwah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab ketika berdakwah adalah mura'at halul mad'uin, yaitu lihatlah kondisi orang yang didakwahkan. Berbeda berdakwah kepada orang yang kebetulan menjadi pemimpin di antara kita dengan orang yang bukan berstatus pemimpin. Itu harus dibedakan karena dia punya gengsi yang berbeda. Maka kita hendaknya menyesuaikan kondisi. Berbeda berdakwah kepada orang yang punya kedudukan di dalam masyarakat dengan orang yang tidak punya status apapun di masyarakat. Itu berbeda. Berbeda berdakwah dengan orang yang lebih tua umurnya dari kita dengan mendakwahkan sesama teman kita atau sahabat kita. Maka pintar-pintarlah beradab ketika berdakwah. Janganlah seorang ketika sudah merasa pintar lalu dia dakwahkan gurunya seakan-akan gurunya adalah muridnya. Walaupun bisa jadi dia lebih pintar dari gurunya, tapi tetap guru adalah seorang guru, tetap harus dimuliakan, dan itu benar-benar dijaga dari zaman ke zaman oleh orang-orang yang alim dan saleh. Imam Syafi'i tetap menghormati Imam Malik walaupun terjadi perbedaan pandangan. Imam Hambali juga begitu menghormati Imam Syafi'i gurunya walaupun terjadi perbedaan. Dan semua mereka melakukan itu karena tuntunan dari agama. Nah, hari ini gejala-gejala itu kadang-kadang hilang. Begitu sudah dianggap orang alim, lalu kemudian dia mulai melecehkan, menghinakan, merendahkan gurunya yang dulu mengajarkannya Iqra karena dia sudah pintar qiraat. Jadi pulang dari luar negeri pintar qiraat 10, qiraat 14, ketemu guru lalu mulai dia merendahkan gurunya. Nah, ini termasuk salah satu penyakit orang yang alim tapi sombong. Imam Az-Zahabi menyebutkan seburuk-buruknya kesombongan ketika diidap oleh orang alim. Di antara banyaknya orang sombong, yang paling buruk sombong adalah sombongnya orang alim. Karena orang alim itu seharusnya semakin alim, semakin merendah, semakin merunduk.
bukan sebaliknya. Baik, itu sekedar pengingat ulang. Jadi kalau dakwah, lihat-lihat siapa di hadapan kita, jangan langsung main hantam begitu saja. Berikutnya, adab berikutnya dalam berdakwah adalah istighlal kulla munasabah mumkinah lid-da'wah. Gunakan kesempatan kapanpun, dimanapun untuk berdakwah. Jadi seorang yang menginginkan ridha Allah kepadanya melalui dakwah, maka hendaknya dia melihat berbagai kesempatan dan dia tidak berhenti dari berdakwah dalam keadaan dan suasana apapun. Jadi seseorang hendaknya jangan mengira bahawa kalau di sekolah bukan untuk dakwah, di kantor bukan untuk dakwah, itu hanya untuk kerja. Lalu keluar kalimat-kalimat dari orang yang berada di kantor, hai, baik ka ceramah ino apa? Nyo ke tempat dakwah nyo tempat kerja. Kata orang di kantor, jangan ceramah di sini. Enggak usah ceramah di sinilah. Ini tempat kerja, bukan tempat dakwah. Di sinilah orang mulai terbius dengan penyakit liberal yang memisahkan antara agama dan kehidupan bernegara. Jadi yang menganggap kalau urusan kantor enggak perlu urusan agama. Kalau sedang kuliah, buang agama. Kalau sedang ngajar, buang agama. Nanti agama waktu masuk masjid, waktu urusan-urusan yang sifatnya berhubungan dengan hal-hal syariat, hari Jumaat, itu bawa lagi agama. Makanya orang hari ini dalam dunia dengan tata negara yang diatur oleh sekularisme, liberalisme, itu membuat agama seakan-akan mengganggu kehidupan mereka. Maka ada salah seorang tokoh yang mengatakan agama itu menjadi virus. Jadi tidak usah belajar agama banyak-banyak, karena kalau sudah belajar agama, kehidupannya terbeban bagaikan orang yang ditempeli virus. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Begitulah para munafik hari ini diizinkan Allah untuk berada di atas dan mulai menggerogoti agamanya sendiri. Yang anehnya dia gerogoti agamanya sendiri. Ini yang membuat kenapa hari ini banyak sekali maksiat muncul, karena menganggap agama tidak boleh berada di tempat kerja, agama tidak boleh berada di kantor-kantor kementerian, agama tidak boleh berada di kantor-kantor dinas, tidak boleh. Jangan bicara masalah agama, nyo donya apa? Nyo tengah tanya dalam donya. Jadi agama nanti keluar mau salat tu agama. Padahal dalam dunia dakwah tidak peduli dan tidak ada pemisahan antara hidup bernegara dengan tuntunan agama. Negara itu kuat karena agama. Begitu agama dibuang, negara itu pasti rontok dan pasti terjadi kekacauan, dipastikan. Ketika pemimpin tidak lagi menjalankan agama dengan baik, maka pasti hilang belas kasihan pada rakyat. Karena yang bisa menanamkan rasa belas kasih pada rakyat adalah tuntunan agama. Maka kacaunya sebuah negara karena agama dipinggirkan. Kita ini Bapak Ibu mereka Allah, di antara adab dalam berdakwah itu kapanpun, dimanapun, itu kesempatan berdakwah. Di sini dibuat contoh, beberapa contoh. فَإِذَا وَجَدَ النَّاسُ يَشْهَدُونَ جَنَازَةً اغْتَنَمَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ لِلدَّعْوَةِ. Bahkan ketika seandainya ada jenazah sedang dipapah atau sedang digotong di depan kita, lalu kita sedang boncengan atau sedang duduk di satu tempat,
waktu jenazah itu dilewatkan di depan, seharusnya kita sempat mengatakan kepada sahabat kita, coba lihat, sudah berangkat lagi satu orang, seharusnya kita tidak berada di kedai kopi terus-terusan. Ini mereka sedang di kedai kopi, lewat jenazah dilewatkan. Seharusnya orang di kedai kopi waktu lihat jenazah akan mengatakan ke sahabatnya, nak kami sudah lewat lagi satu orang. Bagaimana kalau kita mati di kedai kopi ini? Karena tidak ada dalil mati di kedai kopi, mati husnul khatimah, tidak ada. Seharusnya kita tidak habiskan waktu di sini. Ada sempat berdakwah sedikit, mengambil kesempatan dengan kondisi yang datang di depan kita. Wa iza wajadahum mujtama'ina li musyahadati hadisi sayyarah yaghtanama hadhihi al-lahadhan li da'watihim. Kalau kita sedang melihat kecelakaan, setelah kita tolong, seharusnya kita mengatakan kepada keluarga kita, lihat nak, jadi kita tolong orang yang sedang kecelakaan contohnya, lalu setelah selesai dia dibawa ke dalam ambulan, kita balik lagi ke dalam mobil kita sendiri untuk kembali berjalan. Seharusnya kita sempat mengatakan kepada anak dan isteri, lihat nak, kita bisa diambil Allah kapanpun. Makanya ketika tadi berangkat, bacalah doa ketika dalam perjalanan. Kalaupun diambil Allah dalam perjalanan, diambil dalam keadaan kita telah menyerahkan hidup kita kepada Allah. Begitu-begitu semua urusan. Nah, makanya hari ini kadang-kadang orang yang ada tipikal begini Pak, diejek. Ketika ada orang sifat begini, itu diejek. Orang akan mengatakan, malas kita berkawan sama dia, sikit-sikit dakwah kok luar daging. Diejek. Kita masuk kantor di mana-mana, asal sudah datang waktu zuhur, kita mulai mengatakan udah donya, udah kita solat dulu. Itu diejek itu. Di beb apa bahasa Indonesianya? Dipubhib. Apa bahasa Indonesianya? Bapak ini serius di sini. Diejek dari belakang. Diejek dari belakang ni. Jadi diejek soalim. Nak dua ke semayang ke soalim. Jadi model-model begitu. Kenapa? Karena masyarakat hari ini sudah merasa bahawa dakwah itu adalah hal yang aneh. Kok bisa dakwah di kantor? Dan padahal inilah pahala-pahala terbesar. Kita berada di mana? Oh, kita berada di kesatuan kita. Kita berada di dalam dunia militer, kita berada di dalam dunia ini, dunia itu. Dakwahkan agama ini, karena dengan dakwah itulah kita selamat. Kita ini diatur Allah dari semenjak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad, itu tidak lepas dalam dunia dakwah. Seluruh para Nabi diutus bukan untuk bekerja di kantor. Seluruh para Nabi diutus bukan untuk menemukan bola lampu, menemukan komputer, untuk bisa membuat mesin jahit, macam tidak. Kenapa? Karena tidak penting urusan itu. Itu hanya hiasan-hiasan dunia. Tapi yang penting kalimat-kalimat Allah, wa ilaina turja'un, ingat-ingatlah kepada kamilah engkau semua akan kembali. Nak bekal apa yang kita bawa ketika kembali? Salah satunya adalah dakwahkan agama ini. Selamat insya-Allah, karena kita telah mengikuti jalannya para nabi dan jalannya para sahabat. Semua sahabat para nabi juga disuruh oleh nabi-nabi dakwahkan agama ini. Seandainya tidak ada semangat dakwah seandainya tidak ada semangat dakwah ini, entah bagaimana nasib kita sekarang. Karena semangat dakwahlah mulai dari sahabat memencar ke seluruh alam, dikirim ke mana-mana. Amr bin As dikirim ke Mesir, Muaz bin Jabal dikirim ke Yaman, lalu disambung oleh Bani Umayyah sampai Tariq bin Ziyad dikirim ke Spanyol, Andalusia. Terus-terusan. Amr bin As itu paling lama memerintah di Mesir dan mendakwahkan agama ini. Kalau bukan kerana dakwah, mungkin Aceh ini mungkin tidak akan membangga-banggakan dirinya dengan kalimat Salafi Mekah. Karena ada unsur dakwah lah sampai melewati lautan. Da'i dari India, da'i dari Yaman, melewati lautan
untuk mendakwahkan agama. Cuma dalam buku sejarah ditulis pedagang. Masuknya Islam ke Nusantara melalui Samudra Pasai dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Ini tulisan ini agak perlu direvisi. Mereka itu bukan pedagang, mereka itu memang dai, datang untuk dakwahkan agama, membawa agama. Namun cara masuk yang paling mudah melalui berdagang. Itu cuma cara. Setelah berdagang lewat, mereka masuk perdagangan-perdagangan. Jalan kedua yang paling efektif untuk mendakwakan agama adalah dengan pernikahan. Makanya semua da'i-da'i itu dia tinggalkan keluarga besarnya di kampung halamannya, dia menuju ke sini, dia nikahi penduduk setempat dengan harapan 3 periode. Walaupun kita berharap enggak sampai 3 periode, tetapi dengan harapan da'i-da'i itu, ya, 3 periode berikutnya sudah punya anak cucu, puluhan orang sudah jadi Muslim, terus jadi Muslim, terus jadi Muslim, dan mereka berhasil, Pak. Hari inilah kita yang membangga-banggakan tentang Islam yang datang ke kita. Itu akibat apa? Dakwah. Maka jangan hina orang dakwah. Ini kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang sedang berdakwah, langsung kita vonis ini sesat, itu sesat. Banyak sekali orang hari ini memvonis sahabat-sahabat kita dari kalangan jamaah tabligh, padahal tidak pernah mengenalnya. Langsung vonis yang panina kelompok sesatnya, yang jamaah tabligh kelompok ta'am, kelompok sesat mandul. Pernah bapak masuk bergabung dengan mereka? Cuba selidiki dulu. Semua kelompok tidak ada yang sempurna. Jangan ambil yang tidak sempurna, yang kecil, untuk menutupi kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Cukup banyak orang taubat di tangan sahabat-sahabat kita dari jamaah tabligh. Cukup banyak orang taubat, Pak. Di saat orang lain tidak mampu menerobos ke tengah-tengah hutan mendakwahkan agama, mereka terobos hanya dengan bermodalkan beras, ikan. Ya. Kita begitu datang ke masjid, kita langsung tersipak, ngebelangong tersipak. Ya. Kekurangan ada, ya, tapi perbaikilah dengan baik. Dan ada orang yang membenci sekali tanpa menyelidiki. Coba cek dulu, masuk dulu, kemudian baru bersuara. Jangan hanya dengar, begitu ada dengar 1-2 orang mengatakannya, menina sesatnya, padahal yang pukul mereka preman. Jadi sudah lebih hebat preman dengan orang dakwah. Ini kan aneh sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, sebelum bertindak, bertabayunlah dulu. Jangan hanya mendengar, sehingga kita telah mengusir orang-orang yang sedang mendakwahkan agama ini. Masalah perbedaan pandangan, itu di mana-mana terjadi, bukan hanya pada kita, di seluruh dunia itu terjadi perbedaan pandangan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi yang mau disebutkan di sini adalah dakwah itu tidak melihat harus waktu tertentu setiap malam Senin di Masjid Jami. Kalau malam ini itu dakwah verbal yang formal. Yang dimaksud di sini bukan dakwah begitu, harus begitu. Dimanapun sedang walimah, terdengar musik gedam-gedum, seharusnya kita membisikkan kepada pemilik walimah, yang saya tahu kayaknya ini tidak dibolehkan model-model pasang musik besar-besar, apalagi musiknya tidak berbau agama, atau melihat ada orang menari pasang keyboard. Sempatkan bicara sedikit, walaupun cuma bentuk sindiran kepada pemilik hajat. Ini dakwah, Pak. Kita cukup satu kalimat, tapi kalimat itu kalau bisa mengubah seseorang, bahkan kalau tidak mengubah pun, tetap kalimat itu dicintai Allah dan Nabi. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kalam yang lebih baik daripada kalamnya orang berdakwah. Tidak ada lisan yang bergerak lebih baik daripada lisannya orang berdakwah. Maka jangan pikir isteri mepep itu tidak baik. Tergantung materi mepep-pepnya. Kalau isteri merepet materinya agama semua, dia merepet, ni cangkau di tangannya satu, lalu dia merepet untuk anak kita, pergi solat, jangan ikut ayahmu. Itu enak juga kita dengarnya, kan?
pergi solat, merepet dia sama anaknya enggak mau solat. Itu isteri salihah. Karena orang selama ini mengira isteri itu harus lembut, enggak boleh merepet. Yang merepet itulah yang salihah. Yang tidak merepet, lihat anak main game terus-terusan diam saja, ya. Enggak ada pun sedikit pun reaksi. Melihat anaknya diambil oleh orang, ya, dibawa bonceng bukan mahramnya, diam saja. Lalu anak itu sebelum pergi dengan pacarnya, dia cium tangan mamaknya, lalu dia bilang sama pacarnya, "Mamaku itu pengertian sekali orangnya. Susah mendapatkan mamak yang begitu." Kampung orang. Kita pikir baik kan dengan lembut, padahal itu lembut yang tidak baik. Itu lembut tidak baik. Nah, ini dunia dakwah itu mulai dari rumah dimanapun, Pak, dakwahkanlah. Satu persatu tariklah sahabat kita. Kita yang sudah ke masjid, tariklah satu persatu yang belum ke masjid. Makanya Rasulullah setiap kali memberi tausiah, memberi ceramah-ceramah di dalam masjid-masjidnya, setelah selesai tausiah Rasulullah mengatakan apa? "Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib." Yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Itu nasihat Nabi. Jadi kita pulang dari masjid, jangan cukup untuk diri kita saja. Sampaikan, tarik 1-2 orang, tetangga tarik 1-2 orang. Berhasil 1 orang saja, Masya Allah, taubat di tangan kita. Berhasil kita ikat dengan masjid, seluruh kebaikannya, seluruh pahala taubatnya dikirimkan kepada kita, dikirimkan kepada kita. Maka berbahagialah kita di alam kubur di saat dia ternyata berhasil mengajak orang lain lagi, orang itu mengajak orang lain lagi. Kita mendapatkan jaringan multi level marketing. Itu berketerusan, berketerusan. Itu hebatnya orang dakwah. Cukup sekali buka jalan, seluruh murid-muridnya lagi terus saja mengalir pahala untuk kita. Tapi kita tipe yang tidak peduli apa-apa, selalu dengan andalan home, hanya urusan gopnya, nggak usah kita urus urusan orang itu. Maka terimalah apa adanya, tidak ada pahala yang mengalir. Maka dakwah ini cukup indah, tidak perlu jauh-jauh berfikir untuk jadi ustaz, untuk begini, untuk begitu. Selama faham, walaupun lulusan SMA, faham agama, tetap layak untuk berdakwah. Nabi Yusuf alaihi salam sebagai contoh, ketika dimasukkan ke dalam penjara, kan Nabi Yusuf itu kan terfitnah, difitnah oleh keadaan karena tidak ingin mempermalukan isteri raja, yaitu Zulaikha atau Zalikha. Jadi akhirnya para pembesar mengambil keputusan, daripada malu pembesar, bagus kita habisi yang kecil. Akhirnya Yusuf dikorbankan, padahal semuanya sudah tahu, pengadilan sudah memutuskan yang salah adalah Zulaikha, bukan Yusuf alaihi salam. Tapi karena menutup aib para pembesar, Yusuf dikorbankan. Dan ini berlaku, kejadian ini sepanjang zaman sampai sekarang. Asal sudah berurusan dengan pembesar, menutup aib, buat acara, buat macam-macam untuk menutup aib. Tapi kalau berhubungan dengan orang kecil, yang tidak ada pun diadakan. Ini akan terus berlaku sepanjang zaman. Nanti Allah yang bereskan di akhirat. Kita tidak sanggup bereskan, karena memang dunia ini tempatnya bala dan fitnah. Dunia ini tempat bala dan fitnah. Hai, dah fikir kedanya apa? Tak sanggup kita bereskan itu. Nabi Yusuf terima ketentuan Allah. Dia masuk penjara. Dalam penjara, apa yang Nabi Yusuf lakukan? Didakwahkannya agama kepada para nabi. Mulailah para nabi taubat, mengenal Allah dengan kehadiran Nabi Yusuf. Makanya itu contoh barang bahawa seorang nabi, walaupun dia seorang nabi, tapi pada dasarnya dia manusia biasa, mendakwahkan agama kapanpun, dimanapun ditempatkan. Maka bersemangatlah Bapak Ibu untuk berdakwah sebelum kita dijemput Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diam tidak selamanya emas. Diam itu bisa diamnya iblis ketika maksiat
kita diamkan, tidak bicara apa-apa, itu diamnya iblis, diamnya syaitan, ya. Bukan selamanya diam itu emas. Maka banyak-banyaklah mengajak kepada urusan-urusan agama. Dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.